Hai semua, jumpa lagi bersama saya Widya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan cara mudah membuat dadar gulung mawar yang ekonomis dan tidak gampang basi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan juga subscribe ya. Karena Widya Kreatif akan selalu membagikan ide-ide bisnis menarik lainnya. Oke, langkah pertama kita akan buat isiannya dulu atau unti kelapanya. Caranya, masukkan 150 ml air ke dalam wajan. Kemudian tambahkan 150 gram gula merah, atau kalau mau lebih manis lagi gulanya bisa ditambah ya. Tambahkan juga 2 lembar daun pandan. Ini daun pandannya saya udah ikat simpul. Kemudian ini dimasak sampai gulanya larut ya. Setelah gulanya larut seperti ini, sebaiknya gulanya ini disaring dulu ya, karena kan kalau gula merah itu cenderung kotorannya itu masih ada. Nah, kotorannya yang seperti ini. Langkah selanjutnya, gula merah yang sudah disaring kita masukkan kembali ke dalam wajan tadi. Ini daun pandannya jangan dibuang ya. Kemudian ini direbus kembali seperti ini sampai mendidih. Setelah itu baru kita tambahkan setengah butir kelapa yang sudah diparut. Sebelum diparut ini kelapanya dikupas dulu ya supaya hasilnya cantik. Dan tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini dimasak menggunakan api kecil atau sedang saja supaya tidak mudah gosong, sambil terus diaduk sampai airnya itu berkurang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, airnya udah habis, ini artinya untinya udah siap ya. Sekarang ini kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat kulit dadarnya. Caranya, masukkan 250 gram tepung terigu atau 25 sendok makan ke dalam wadah. 20 gram tepung tapioka atau 1,5 sendok makan. Setengah sendok teh garam. Dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini diaduk sebentar. Dan tambahkan 600 ml air. Ini airnya jangan dituang sekalian ya, dituang sedikit demi sedikit aja, sambil terus diaduk sampai benar-benar tercampur dengan rata. Karena saya buat dadar gulung yang versi ekonomis, jadi ini tanpa telur dan juga tanpa santan ya. Dengan begitu, karena tanpa santan, jadi dadar gulungnya ini tidak mudah basi. Nah, kalau sudah tercampur rata semua, baru kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini diaduk rata kembali ya. Nah, ini bahannya sudah tercampur rata semua. Untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil, sebaiknya adonan ini kita saring dulu ya. Kalau adonannya udah disaring, pastinya nanti kulit dadarnya bisa mulus, tidak ada tepung yang menggumpal. Nah, ini adonannya yang sudah disaring, nanti teksturnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya ini akan saya bagi menjadi 3 bagian karena saya menggunakan 3 warna. Kalau mau warnanya lebih banyak lagi, ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian sesuai selera saja ya. Nah, ini adonannya sudah dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yang ukurannya paling sedikit, saya gunakan warna hijau untuk daunnya. Jadi untuk daunnya nggak perlu banyak-banyak ya, cukup sedikit aja. Dan untuk mawarnya saya gunakan warna pink dan juga warna orange. Warna orange ini perpaduan dari warna pink dan juga warna kuning. Nanti dicampur rata seperti ini.
Untuk ketebalan warnanya disesuaikan saja ya, sesuai selera masing-masing. Dan ini semuanya udah tercampur dengan rata. Langkah selanjutnya, ini kita siap untuk memasaknya. Caranya, panaskan teflon, kemudian tuang adonan secukupnya aja. Yang pertama di sini saya buat untuk daunnya, jadi masukkan sedikit aja. Kita bikin lingkaran kecil aja, nggak perlu lebar-lebar. Dan kalau adonannya udah bisa digoyang seperti ini artinya udah siap diangkat ya. Sekarang kita akan buat kulit dadarnya. Caranya masukkan adonan sebanyak 1 sendok sayur. Kemudian teflonnya ini diputar ya, supaya adonannya bisa merata. Dan ini dimasak menggunakan api kecil atau api sedang saja. Nah, kalau bagian pinggirnya ini udah mengering dan mengelupas dan saat digoyangkan juga tidak lengket, ini artinya udah siap diangkat ya. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Sekarang saatnya untuk mencetak. Yang pertama kita siapkan daunnya terlebih dahulu. Untuk daunnya kita tinggal potong seperti ini aja. Untuk lebarnya cukup segini aja, kemudian ini disisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita akan buat dadar mawarnya. Yang pertama kita siapkan alas terlebih dahulu. Ini alasnya bebas mau pakai apa aja, yang penting datar. Kemudian kita ambil 1 lembar kulit dadarnya. Nah, ini kulit dadarnya walaupun tanpa telur dan tanpa santan, hasilnya tetap bagus ya. Lentur dan juga tidak mudah sobek. Oh ya, ini kan kulit dadarnya ini nggak berpori karena saat memasak saya menggunakan api kecil. Tapi kalau mau yang berpori, kita bisa memasaknya menggunakan api sedang atau agak besar, nanti hasilnya akan seperti ini. Mau berpori atau tidak itu kembali ke selera masing-masing ya. Kemudian di tengah-tengah kulit dadarnya ini kita beri unti kelapa yang sudah dibuat tadi. Ini isi secukupnya aja sesuai selera. Tujuan diberi unti terlebih dahulu ini supaya kita lebih gampang untuk menentukan titik tengahnya. Setelah itu kulitnya ini kita bagi menjadi 5 bagian, tapi kalau bagi menjadi 6 bagian juga bisa ya. Nah, ini udah dibagi menjadi 5 bagian. Langkah selanjutnya kita ambil 1 bagian kulitnya, kita tutupi untinya, kita bentuk meruncing seperti ini. Dan kita ambil lagi 1 bagian dadar gulungnya, lipat dulu dan selimuti unti yang tadi. Ini kita ambil selang-seling aja, nanti hasilnya pasti sangat cantik. Nah, seperti ini aja. Gampang kan ya buatnya, nanti teman-teman pasti bisa buatnya, pokoknya gampang banget. Tinggal dibentuk seperti ini aja. Nah, misalkan nih kalau ada ujungnya yang lebih seperti ini, ujung kulitnya lebih seperti ini, supaya hasilnya lebih cantik dan rapi, kita bisa selipkan ke bawahnya ya. Dari 2 ujung sisinya ini kita selipkan, jadi nanti hasilnya rapi banget, cantik. Nah, seperti ini kelihatan lebih rapi dan juga lebih cantik. Kemudian sekarang kita siapkan wadahnya. Di sini saya gunakan mika kecil. Kemudian mika ini saya potong menjadi 2 bagian. Ini kedua bagian ini saya gunakan ya. Ini bisa dipakai. Setelah itu mikanya ini kita isi kulit untuk daunnya yang sudah dipotong tadi. Kemudian di atasnya ini kita taruh dadar mawarnya. Seperti ini aja, simpel banget kan ya. Hasilnya juga sangat cantik, juga lebih manis kalau kita isi daunnya, jadi kelihatannya lebih segar. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya.
Wah, ini hasilnya cantik banget ya. Ini udah selesai semua. Ini kelihatannya lebih fresh banget karena menggunakan daunnya yang berwarna hijau. Oh ya, di sini kan alasnya ini saya gunakan mika, tapi kalau mau digulung pakai plastik juga bisa, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Atau kalau mau digunakan mika dan juga plastik juga bisa ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini tergantung selera masing-masing aja, mau pakai mika atau plastik juga bisa. Sekarang satu dadar gulung ini akan saya coba dulu ya, saya akan tes gimana rasanya. Wah, ini rasanya enak banget. Walaupun tanpa telur dan tanpa santan, ini tetap lembut ya, lembut banget pokoknya, ini enak. Untinya juga udah kerasa manisnya, kalau menurut saya ini udah manis, udah pas banget. Oh ya, total modal yang saya gunakan di sini sebesar Rp8.000. Untuk rinciannya nanti bisa cek di description box ya. Ini udah mampu menghasilkan 16 buah dadar gulung mawar. Jadi untuk harga jual persatuannya bisa dijual mulai harga Rp1.000 ya. Oke, untuk kali ini sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, tapi jangan lupa di subscribe ya, karena masih banyak lagi ide-ide bisnis menarik lainnya yang akan kami bagikan.